tertera di layar kaca Anda. Oke, kita selanjutnya lanjut untuk pertanyaan berikutnya. No name ya. Selamat malam pendeta, saya mau bertanya tentang pertobatan. Kenapa Tuhan tidak melakukan hal yang sama seperti kepada Paulus? Kalau Paulus Tuhan butakan dan arahkan sehingga dia tahu dia salah. Kenapa kepada kita saat ini tidak seperti itu? Silakan pendeta. Terima kasih. Dari siapa ini yang bertanya? Tidak ada namanya pendeta. No name. Mungkin saja dia adalah orang yang kenal baik dengan Ellen dan Valisa, makanya tulis no name ya. Ya mungkin bisa jadi kali ya. Iya, bisa saja ya. Itu hanya dugaan saya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi sudah dibacakan juga nama-nama yang sedang menyaksikan. Saya juga mau ucapkan selamat malam. Puji Tuhan, kita bisa belajar Alkitab bersama-sama. Jadi apakah Valisa atau Ellen, apakah kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan sementara kita sedang ada acara secara live ini, apakah nanti itu dimasukkan juga dalam daftar pertanyaan yang ada di YouTube, di Facebook, itu masuk semua nanti? Iya, akan masuk di list pertanyaan tajam selanjutnya, pendeta. Oke. Bagus, terima kasih. Jadi kembali ke pertanyaan ini. Oke, kenapa Tuhan tidak melakukan hal yang sama seperti kepada Paulus ya? Karena kalau Paulus katanya Tuhan butakan, lalu Tuhan arahkan sehingga dia dituntun masuk ke Damsyik, ketemu dengan Ananias di sana, lalu dia dibaptiskan. Paulus dibaptiskan kata Alkitab. Lalu kemudian dia menjadi hamba Tuhan, menjadi rasul Tuhan, rasul Kristus. Kenapa tidak semua orang mempunyai fenomena pertobatan yang sangat spektakuler sehingga jelas-jelas dia tidak bisa bantah bahwa memang ini adalah panggilan dari Tuhan. Ya, orang bertobat melalui berbagai macam jalan. Tuhan menuntun setiap orang berbeda-beda. Kalau kita mau telusuri kitab Kisah Para Rasul, karena cerita pertobatan Paulus yang namanya juga adalah Saulus, jadi namanya Saulus, namanya juga adalah Paulus. Saulus ini bertobat, itu ceritanya ada dalam kitab Kisah pasal yang ke-9. Ini Valisa dan Ellen sedang buka Alkitabnya ya? Iya, pendeta. Oke, jadi di Kisah pasal yang ke-9 itu judulnya apa di sana? Kisah pasal 9. Judulnya yang di dalam Saulus bertobat. Nah, itulah. Oke, jadi itulah cerita pertobatan Saulus. Dia adalah Paulus itu. Kalau kita mundur satu pasal, yaitu pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-26, itu ada judulnya juga di sana. Apa judulnya? Sida-sida dari tanah Ethiopia. Terima kasih. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Dan dalam cerita itu dia dibaptiskan akhirnya oleh Filipus. Tapi jalan ceritanya beda. Dia nggak dibutakan seperti Paulus. Tapi dia dalam perjalanan sedang naik kereta kudanya untuk kembali ke Ethiopia. Karena baru selesai acara perayaan di Yerusalem. Dalam perjalanannya itu dia baca kitab Yesaya. Ini cerita yang ada dalam kitab Kisah pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 40. Dia baca kitab Yesaya tapi dia tidak ngerti. Di tempat yang lain, Roh Kudus berbicara kepada Filipus, ada orang loh yang lagi mengadakan perjalanan ke Ethiopia. Coba kamu ke sana. Wah, secara cepat dan atas kuasa Tuhan dia bisa kejar orang itu, lalu dia tanya, mengerti atau enggak? Lalu kemudian orang itu katakan di dalam ayat yang ke-31, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu naiklah Filipus ke kereta itu, duduk di sampingnya, lalu kemudian dia mulai menerangkan kepada sida-sida itu apa yang dituliskan dalam Alkitab. Lalu kemudian sedang mereka berjalan, sida-sida itu katakan, lihat di situ ada air, apa halangannya kalau aku dibaptis? Akhirnya dia dibaptis. Jadi Kisah pasal 8 ada pengalaman pertobatan.
Tetapi jalan pertobatannya itu berbeda dengan jalan pertobatan di Kisah pasal 9, yaitu tentang Saulus. Kisah 8 tentang Sida-sida. Kisah 9 tentang Paulus. Sida-sida itu dibaptis, itu ditulis di dalam ayat yang ke-38. Filipus maupun Sida-sida itu turun ke dalam air dan Filipus membaptis dia. Lalu kemudian di dalam Kisah pasal yang ke-9, di situ Paulus atau Saulus juga dibaptis. Coba baca pasal 9 ayat 18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Jadi ujungnya adalah sama, yaitu mereka dibaptis dan menerima kebenaran, menerima Yesus Kristus. Tetapi jalan menuju kepada baptisan itu beda-beda. Tuhan tahu apa yang terbaik. Tuhan tahu bagaimana untuk menuntun mereka. Sehingga kalau mereka menggunakan kuasa memilih mereka dengan baik dan memilih untuk dibaptiskan, maka mereka akan memilih untuk dibaptiskan. Tidak ada yang dibaptis dengan terpaksa. Paulus tidak terpaksa dibaptis, Sida-sida itu tidak terpaksa dibaptis. Tapi karena mereka peka terhadap tuntunan Tuhan melalui berbagai macam cara, mereka memilih untuk dibaptiskan. Nah, itu adalah Kisah pasal 8, Kisah pasal yang ke-9. Coba kita lihat dalam Kisah pasal yang ke-10, apa ceritanya di sana? Kisah pasal yang ke-10. Tentang apa judulnya di sana? Petrus dan Cornelius. Oke, Petrus dan Cornelius. Ya. Oke. Nah, di sana yang bertobat adalah Cornelius. Ceritanya beda. Dia bukan lagi dalam perjalanan seperti Sida-sida. Beda. Dan dia juga tidak dibutakan di tengah jalan dalam perjalanan ke suatu tempat seperti yang dialami Saulus. Dia beda lagi, dia dapat mimpi. Dan seorang malaikat berkata kepadanya, kirimlah beberapa orang anak buahmu untuk bertemu dengan Petrus. Lalu kemudian malaikat juga berkata kepada Petrus bahwa ada orang yang datang mau bertemu dengan kamu, diatur. Lalu Petrus datang ke rumah mereka. Mereka kemudian mendengarkan firman Tuhan dari Petrus. Lalu Cornelius dan semua yang ada di sana, seisi rumahnya dan siapapun yang dia panggil ke sana, karena dia adalah seorang perwira pasukan, pasukan Italia, orang Roma dia, perwira pasukan Italia. Itu dalam Kisah 10 ayat yang pertama. Jalannya beda dengan Sida-sida, jalannya beda dengan Saulus. Tetapi apa ujungnya? Coba kita baca dalam Kisah pasal yang ke-10. Ini Valisa tolong baca. Ayat yang ke 47 dan 48. Silahkan, tolong dibaca. Ayat ke-47, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Terima kasih. Jadi apa yang terjadi? Dibaptis juga. Jadi ujungnya sama, yaitu dibaptis, menerima Yesus. Tapi jalannya berbeda-beda. Tidak semua harus seperti yang dialami oleh Paulus. Nah, yang bertanya ini, yang anonim ya, no name ya, Ellen. Ya, tentu kalau misalnya sudah dibaptiskan juga, sudah menerima Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptiskan, tentu cerita pertobatannya beda. Valisa juga cerita pertobatannya beda-beda. Tetapi ujungnya adalah kita betul-betul menggunakan kuasa memilih kita setelah betul-betul merasakan pekerjaan Roh Kudus untuk menuntun kita menerima Yesus. Biarlah kita mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus. Terima kasih.